Oke, jadi kita udah menghitung medan listrik di arah sumbu X, ternyata nilainya itu sama dengan 0. Sekarang kita coba lihat medan listrik di arah sumbu Y. Nah, medan listrik di arah sumbu Y itu kan ada dua ya. Yang pertama ada DEPY, yang kedua juga ada DEPY gitu ya. Jadi ini tuh merupakan medan listrik yang di titik P. Gitu. Jadi di sini bisa kita tulis ya. Medan listrik di titik P itu sama dengan medan listrik DEPY yang ini ya, saya tulis DEPY ditambah medan listrik DEPY yang warna hijau ini. Gitu. Jadi di sini bisa kita tulis ditambah DEPY. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan DEPY yang warna ungu ini. Nah, DEPY yang warna ungu ini itu kan diperoleh oleh bagian kecil yang di sebelah kiri ini. Gitu. Nah, kita kan pengen menghitung medan listrik yang diakibatkan oleh batang yang sebelah kiri ini. Gitu ya. Jadi kita pengen menghitung total medan listrik yang dihasilkan oleh batang yang sebelah kiri ini. Maka dari itu di sini kita perlu integral. Integralnya dari mana? Dari minus L per 2 sampai 0. Gitu. Jadi di sini kita tulis minus L per 2 sampai 0. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat medan listrik DEPY yang warna hijau ini ya. Yang warna hijau itu kan diakibatkan oleh bagian kecil yang di sebelah kanan ini. Oke. Nah, karena kita pengen menghitung medan listrik yang diakibatkan oleh bagian batang yang sebelah kanan ini seluruhnya, maka di sini perlu kita integralkan juga nih. Integralnya dari mana? Dari 0 sampai L per 2. Gitu. Oke. Kalau udah sampai sini, ini udah gampang nih. Sekarang kita akan coba meninjau dari segi matematikanya ya. Jadi di sini akan kita coba tinjau dari segi matematika dasarnya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, ini kan DEPY, ini juga DEPY. Ini nilainya sama. Habis itu kalau kita coba perhatikan juga ya, ini itu kan batas atasnya nilainya sama dengan batas bawah yang ini. Gitu ya. Karena di sini itu DEPY, di sini itu DEPY, terus ini batas atasnya sama dengan batas bawah yang ini. Jadi di sini bisa kita ambil, jadi integral batas bawahnya itu minus L per 2, batas atasnya kita ambil yang ini, yaitu L per 2. Kemudian kita tulis aja nih, DEPY. Gitu. Jadi saya harap teman-teman nggak usah bingung ya, karena ini itu merupakan salah satu sifat integral sehingga kita bisa menghasilkan bentuk kayak gini. Gitu. Jadi sifat integral ini kan udah teman-teman pelajari ya di Madda 1A, seharusnya teman-teman nggak bingung. Kenapa ini bisa diubah menjadi seperti ini. Gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa menerapkan sifat integral lagi. Nah, kita kan menghitung integral dari sini sampai sini. Ya kan? Kemudian kita lanjutkan menghitung integral dari sini sampai sini. Gitu. Nah, nilainya ini nilai ini itu sama dengan nilai ini. Gitu ya, nilainya sama nih. Nah, gimana kalau kita hitung salah satu aja? Gitu ya. Jadi kita hitung yang inilah. Kita hitung yang ini. Hitung yang ini. Nah, tapi kita kali 2. Gitu. Nah, kalau kita kali 2 kan hasilnya kan dari sini sampai sini. Gitu. Jadi di sifat integral itu ada yang kayak gitu. Jadi ini bisa kita tulis nih. Jadi kita hitung aja nih, integral dari 0 sampai L per 2, tapi dikali 2. Gitu ya. Jadi ini tuh bisa kita ubah jadi 2 dikali integral 0 sampai L per 2. Gitu. Di sini DEPY. Jadi saya harap teman-teman jangan bingung juga kenapa bentuk yang atas ini saya ubah ke bentuk ini. Karena ini tuh hanya menerapkan sifat integral di Madda 1A kemarin. Oke. Selanjutnya di sini kita lanjutkan di sebelah sini ya. Jadi medan listrik di titik P, yang ini itu saya tulis ulang lagi ya. EP sama dengan 2 integral dari 0 sampai L per 2. Kemudian di sini DEPY. DEPY. Gitu. Nah, kemudian di sini saya pengen menunjukkan rumus-rumus penting juga terkait dengan muatan kontinu ini. Nah, di sini kan soalnya berkaitan sama batang tipis ya kan.
Nah, di sini ada yang namanya rapat muatan. Nah, rapat muatan pada batang tipis ya, rapat muatan pada batang itu disimbolkan dengan lambda. Nah, di mana nilai lambda ini itu nilainya sama dengan muatan dibagi sama panjangnya. Gitu ya. Jadi ini besar rapat muatan pada batang tipis. Gitu. Sehingga kalau kita pengen mencari muatannya, L-nya tinggal kita kali ke lambdanya, gitu ya. Jadi muatan itu sama dengan lambda dikali panjang, gitu. Jadi ini rumus muatannya. Nah, kemudian di sini juga saya akan mereview rumus dari medan listrik. Nah, rumus medan listrik itu kan ini ya, E sama dengan K dikali Q dibagi R pangkat 2. Nah, di sini Q-nya itu kan biasanya kita kasih mutlak ya. Di sini nggak saya kasih mutlak dulu, gitu. Nah, ini rumus dari medan listrik, gitu. Nah, kemudian di sini itu kan bentuknya masih E. Nah, gimana kalau bentuknya itu DE? Kalau bentuknya DE berarti sama dengan K, Q-nya itu berubah menjadi DQ per R pangkat 2-nya tetap R pangkat 2. Gitu ya. Jadi kalau DE nilainya sama dengan K DQ per R pangkat 2. Gitu. Nah, sekarang ini itu bisa kita masukkan ke dalam nilai medan listrik di titik P ini. Jadi ini saya tuliskan ulang dulu ke slide berikutnya ya, yang bagian sini. Oke, jadi besar medan listrik di titik P itu sama dengan ini. Nah, kemudian di sini kan ada DEPY. Nah, DEPY itu kan nilainya sama dengan DEP. Di sini Y itu kalau kita lihat tadi di sini itu sin theta. Oke. Jadi ini tuh DEP sin theta. Gitu ya. Jadi di sini sama dengan 2 integral 0 sampai L per 2. Ini besar medan listrik di titik P. Gitu. Kemudian sama dengan 2 integral 0 sampai L per 2. Di sini itu kan ada DE. Ya kan? DE itu apa? DE itu K dikali DQ per R pangkat 2. Gitu. Jadi DE ini itu bisa kita ubah menjadi K dikali DQ per R pangkat 2. Gitu. Selanjutnya di sini sin theta.